Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri Rahmatul Arifah dengan NIM 1830108062 dan rekan saya yaitu Andina Putri dengan NIM 1830108007. Baiklah Bapak dan teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kelompok 8 yang beranggotakan Rahmatul Arifah dan Andina Putri akan membahas materi yaitunya yang pertama yaitu penghapusan fasilitas pendidikan dan yang kedua pelaporan data fasilitas pendidikan. Pertama, pengertian penghapusan fasilitas pendidikan. Menurut Wahyu Ningrum tahun 2000 halaman 42 sampai 43, penghapusan adalah sebuah kegiatan meniadakan atau menghapus barang-barang milik lembaga atau milik negara dari daftar inventarisasi berdasarkan peraturan perundang-undang yang berlaku. Dengan kata lain, kegiatan ini merupakan kegiatan penggantian atau bahkan peniadaan sarana dan prasarana yang sudah tidak sesuai dengan pelaksanaan pembelajaran. Yang tujuan penghapusan menurut Wahyu Ningrum tahun 2000 halaman 43 adalah mencegah atau sekurang-kurangnya membatasi kerugian atau pemborosan biaya untuk pemeliharaan atau perbaikan, pengamanan barang-barang yang semakin buruk kondisinya, barang-barang berlebih dan atau barang lainnya tidak dapat dipergunakan lagi. Yang selanjutnya, meringankan beban kerja dan tanggung jawab pelaksana inventaris, membebaskan ruang atau pekarangan kantor dari barang-barang yang tidak dipergunakan lagi, membebaskan barang dari pertanggungjawaban administrasi satuan organisasi yang mengurus. Selanjutnya yaitu untuk melakukan kegiatan penghapusan, kita harus cermat dan selektif dalam melakukan penghapusan. Oleh sebab itu, maka dibutuhkan syarat-syarat dalam penghapusan fasilitas pendidikan. Menurut Ibrahim Bafadal tahun 2004 halaman 62, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, antara lain dapat dalam keadaan rusak berat sehingga tidak dimanfaatkan lagi, tidak sesuai dengan kebutuhan, kuno yang penggunaannya tidak sesuai lagi, terkena larangan, mengalami penyusutan di luar kekuasaan pengurus barang, yang biaya pemeliharaannya tidak seimbang dengan kegunaan, berlebihan yang tidak digunakan lagi, dicuri, diselewengkan, terbakar atau musnah akibat adanya bencana alam. Selanjutnya itu tahap-tahap penghapusan atau penyingkiran. Yang pertama, pemilihan barang yang dilakukan tiap tahun bersamaan dengan waktu, memperkirakan kebutuhan, memperhatikan faktor-faktor penyingkiran dan penghapusan ditinjau dari segi nilai uang, membuat perencanaan, membuat surat pemberitahuan kepada yang akan diadakan penyingkiran dengan menyebut barang-barang yang akan disingkirkan. Selanjutnya, pelaporan data fasilitas pendidikan. Pelaporan data atau inventarisasi adalah pencatatan dan penyusunan daftar barang milik negara secara sistematis, tertib, dan teratur berdasarkan ketentuan-ketentuan atau pedoman-pedoman yang berlaku. Ibrahim Bafadal tahun 2004 halaman 55, masih menurut Ibrahim Bafadal, kegiatan inventarisasi perlengkapan pendidikan meliputi dua kegiatan, yaitu kegiatan yang berhubungan dengan pencatatan dan pembuatan kode barang perlengkapan, kegiatan yang berhubungan dengan pembuatan laporan. Selanjutnya, yang mana dijelaskan secara rinci satu persatu. Yang pertama, pencatatan perlengkapan pendidikan, di mana barang-barang perlengkapan di sekolah dapat diklarifikasikan menjadi dua macam, yaitu barang inventaris dan barang bukan inventaris. Barang inventaris adalah keseluruhan perlengkapan sekolah yang dapat digunakan secara terus-menerus dalam waktu yang relatif lama, sehingga meja, bangku, papan tulis, buku, perpustakaan sekolah, dan perabot-perabot lainnya. Selanjutnya, pembuatan kode barang. Kegiatan lainnya yang berkaitan dengan inventarisasi perlengkapan pendidikan di sekolah adalah membuat kode barang dan menuliskannya pada badan perlengkapan pendidikan di sekolah, terutama yang tergolong sebagai barang inventaris. Kode barang adalah sebuah tanda yang menunjukkan pemilikan barang. Kode tersebut ditulis pada barang yang sekiranya mudah dilihat dan dibaca. Tujuan pembuatan dan penulisan kode adalah untuk memudahkan semua pihak dalam mengenal kembali semua perlengkapan pendidikan di sekolah. Baiklah, itu saja penampilan atau pembacaan PPT dari kelompok 8. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.